إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشهداء القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي أمين محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المدبع سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الرسول البجاري على أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتغشهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي بسر لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين آمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-25 daripada Ramadan 1443 Hijriah yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita berada di fase yang ketiga, fase terakhir daripada perjalanan Ramadan yang kita berada di penghujung Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa akhiru itqun minan nar, akhir daripada Ramadan adalah kebebasan, kemerdekaan daripada api neraka. Hadirin rahimakumullah, satu kejadian yang mungkin di akhir-akhir Ramadan ini yang diharapkan oleh kaum muslimin atau umat Islam, yaitu Lailatul
Maka pada kesempatan ini kita sama-sama mengkaji surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Ama adraka ma lailatul qadri. Apakah engkau mengetahui apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim. Turun para malaikat Jibril dan bersama malaikat yang lain dengan perintah Allah, dengan membawa segala perkara dan membawa salam dan kesejahteraan dari Allah hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Hadirin rahimakumullah. Ada dua catatan atau dua yang kita perhatikan ayat ini. Yang pertama adalah dari ayat ini Allah memberitahu bahwa Al-Quran itu diturunkan Lailatul Qadar. Yang kedua, di surah ini Allah menceritakan tentang Lailatul Qadar itu sendiri yang berupa kejadiannya. Yang pertama adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran yaitu dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama. Di langit pertama itu ada satu tempat yang disebut dengan Baitul Izzah. Ini diturunkan Allah pada malam Qadar. Kapan? Inilah beberapa khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan 17 Ramadan. Oh, berarti Lailatul Qadar 17 Ramadan. Kan begitu? Karena turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Ada. Cuma yang jelas Al-Quran diturunkan adalah pada malam Qadar, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama pada malam Qadar. Berikut dari Baitul Izzah langit pertama kepada Rasulullah, Jibril bawa kepada Rasulullah, itu bertahap. Kalau dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama itu sekaligus, sebijian. Nah, kemudian dari Baitul Izzah ke Rasulullah ini bertahap. Bahasa orang sekarang kondisional, tergantung kejadian dan kondisi. Dan ini memakan waktu kurang lebih 23 tahun. Jadi Al-Quran dari Baitul Izzah yang 30 surah 6.666 ayat diturunkan kepada Rasulullah dengan kurun waktu 23 tahun. Karena Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40. 40 tambah 23 berarti 63. Ayat yang pertama diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat itu Nabi berada di Gua Hira di Mekah. Nah, lalu bertahap. Pada akhirnya turunlah ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir adalah Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
Itu ayat yang paham ya. Itu ayat turun ketika Nabi melaksanakan haji yang disebut dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Apa yang dimaksud perpisahan? Perpisahan dengan sahabat dalam kehidupan duniawi ya. Nabi berada di Arafah, persisnya di Jabal Rahmah. Di sekitaran Jabal Rahmah turunlah ayat ini. Nah, setelah ayat ini turun, waktu Nabi melaksanakan Hajjatul Wada, pulang Nabi ke Madinah bulan Rabiul Akhir, Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal beliau meninggal dunia. Makanya umur Nabi kurang lebih 63. Nah, yang kedua, dari ayat ini Allah menceritakan tentang kejadian Lailatul Qadar yang oleh Allah katakan, banyak sudah kita dengar, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Nah, ini Allah beri kepada umat Rasulullah Lailatul Qadar. Allah beri kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah pernah berkata kepada Rasulullah apa? Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Apa sedihnya Rasulullah karena memikirkan kehidupan diri pribadi beliau? Tidak. Apa sedihnya Rasulullah dengan keadaan rumah tangga beliau yang serba mungkin kada mewah dan sebagainya? Tidak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih li ajli ummatihi, memikirkan umat. Coba kita lihat umat Rasulullah. Ini kita lihat fakta. Umat Rasulullah itu umur handap, amal kurang. Itu kan fakta. Faktanya siapa? Diri kita. Umur umat Rasulullah itu handap, kada panjang. Berapa garang umur umat Rasulullah itu? A'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanatan. Umur umatku itu antara 60 70. Ya, panjang lah. Dibanding umat dulu 100, 200, 500. Berarti handap lah. Mana sudah umur kita nih handap beribadah penguliran dua. Ayo adalah kita melaksanakan ibadah sehari membaca Quran, umpamanya 3 hari khatam Quran. Jangan 3 hari. Setahunan gak khatam Quran. Ya kalau setahunan gak khatam Quran. Hah? Khatam mayer bertadarus. Tadarusan khatam bang. Tadarusan itu kan pergantian baca. Siapa Anda ada hataman Qurannya? Sembahyang sunatnya bang, qabliyah ba'diyah, belum tentu kita rutin. Kemudian tahajud, witir dan sebagainya, agawilah kita. Ada. Tenang ibadah badaniyah aja dulu. Puasa tagawilah, ada. Nang jelas kita ini umur handap, amal kurang. Sudah umur handap, amal kurang, maksiat lancar. Maksiat lancar. Coba biarlah ini fakta juga nang kita lihat nang mungkin kadada di negara lain, di negara kita ini, di kampung kita nih. Jangankan di negara lain mungkin kadada. Nampak coba wadah kita nih. Pakalompok enak, satumpok kakamarian betumpok bibinian di palatar mana kan? Coba pian soalnya mendengar di negara lain bukber adalah buka bersama. Rione SMP tahun 90
nang tuha banget itu tuh kumpulan negara lain adalah ada apa? Coba kita bukber, buka bersama, nang isim A, nang isim B, nama-nama itu tuh. Han, balum lagi nang setumpuk tuh besokan kemarian betumbok di warung, betumbok di Balantar. Ada lain tuh kena macam-macam tuh kisahnya tuh. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, di mana ada perkumpulan manusia sekarang ini kada sunyi daripada menguyai orang. Anjar di mana ada perkumpulan tuh bibinian galagian gak cuma nonton banyak bibinian bang. Bila ada perkumpulan menguyai orang tuh bisa ya. Pokoknya kada lengkap kada rami perkumpulan bila kada menguyai orang. Lagian jarang buat. Cuma mau juga, bukan berarti kada. Nah, mana umur Anda beribadah pemulir, maksiat lancar. Sedih kada? Ya kayaknya kita melihat anak sedih kada? Sedih. Rasulullah lebih sedih melihat umat. Lalu Allah berkata, ya Muhammad, la taqumma. Muhammad, engkau jangan bersedih. Kamu jangan sedih. Kenapa? Li'anni la ukhrijtuhum. Karena aku tidak akan mengeluarkan umatmu minad dunya daripada dunia hatta u'tiyahum min darajatil anbiya. Kecuali Muhammad, aku akan memberi umatmu kemuliaan seperti kemuliaan para nabi. Coba. Aku tidak mematikan umatmu kecuali aku beri kepada mereka kemuliaan derajat seperti para anbiya. Nah, apa? Seperti para anbiya, nabi-nabi dan rasul itu mereka dituruni malaikat. Iyalah, karena nabi itu kan seorang nabi laki-laki didatangi oleh malaikat diberi wahyu. Rasul laki-laki didatangi oleh malaikat Jibril, yang lainnya juga diberi wahyu, warisalah dan kerasulan. Nah, nangka itu tuh Muhammad ku bari lawan matikan sebelum mati, berarti kita sudah apa? Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu dimanapun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada, dimanapun berada, mau di dalam rumah, mau di dalam toko, mau di dalam penjara, mau di dalam bobok riut, mau di dalam istana, di dalam pesawat, bahkan di dalam kapal pun didatangi oleh Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbih. Turunan malam itu Jibril bersama para malaikat. Tahu pianlah malaikatnya siapa? Nang turunan malam Qadar. Nang ini diberi Allah lawan kita. Malaikatnya itu bukan malaikat langit pertama, bukan malaikat langit kedua, tetapi malaikat Sidratul Muntaha. Malaikat bukan malaikat biasa. Mungkin bahasa orang lain ini pasukan khusus. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Mereka turun. Malam itu turun. Jibril bersama 70.000 malaikat turun. Ma'ahum alwiyatun. Mereka turun membawa panji-panji, membawa bendera. Kemana mereka turun? Turun standby, titik dulu, startnya turun ke 4 tempat. 1 Indal Ka'bah, turunan ke Baitullah.
turun ke Baitullah dulu. Disitulah Jibril, parakkaza Jibrilu alaihi salatu wassalam alwiyatahu wal malaikatu alwiyatahu. Maka Jibril menancapkan benderanya, tajak bendera, dan para malaikat pun menajak bendera di sekitar di Baitullah, indal baitil Ka'bah, di sisi Baitullah. Orang tawaf kan melihat, karena ini kejadian malaikat, alamnya alam malakut, itu qadar, itu kejadian. Nah, setelah mereka di Baitullah, mereka berpindah ke Madinah. Ke Madinah tuh. Setelah ke Madinah, kemana mereka? Qubbatul Khadra, di Kubah Hijau. Apa Kubah Hijau? Qabru Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kubur Rasulullah. Tajak lagi bendera, tajak. Habis itu mereka pergi ke Palestina. Apa? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Tajak ke Masjidil Aqsa, tajak lagi bendera. Habis di sana, mereka pergi lagi ke Jabal Masjid yang ada di Jabal Tursina, Mesir. Di sana mereka menancapkan bendera lagi, tajak bendera. Habis. Faqala Jibrilu lil malaikah. Lalu Jibril berkata, lawan malaikat Sidratul Muntaha, pasukan khusus, tafarraqu, ayo kita berpencar, kita berpisah, berbagi-bagi. Ngat kita datangi umat Muhammad. Ini perintah Allah. Ya, ini perintah Allah. Dimanapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laki-laki, bini-bini, datangi. Maka berpisahlah mereka, berpencarlah dimanapun umat Nabi Muhammad didatangi oleh para malaikat. Mereka datang membawa apa? Membawa apa? Kalau Jibril datang kepada para anbiya membawa wahyu war-risalah, para malaikat datang kepada kita membawa kesejahteraan, membawa rahmat, membawa ridha Allah. Ini kita dapat. Namun aba-aba Jibril, kalian dimanapun umat Nabi Muhammad masuki catatan, atau kecuali apabila di rumah itu ada anjing dan babi, nah tidak usah masuk. Kecuali apabila di rumah itu ada junubun min haramin, orang yang junub, bahaya menjadi perhen ini aja. Kada ini junub dari yang haram. Namun junub di rumah yang halal aja kada bapak. Apa? Kecuali di tempat umat Muhammad itu ada patung atau gambar yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah. Wah, kapan kejadian ini? Lailatul Qadar. Wallahu alam, rahasia Allah. Ini pembahasan panjang. Pokoknya nang jelas ada di 10 akhir Ramadan, di malam-malam ganjil, bisa malam 21, 23, 25. Namun kebanyakan sahabat Nabi berpendapat malam 27. Taharraw lailatul qadri, intailah kata Rasulullah, Lailatul Qadar itu fi lailatis sabi wal ishrin, pada malam 27. Nah, ada lagi kita kesempatan nih 25 nih. 25, 26, 27, 29 masih. Tapi para sahabat berkeyakinan banyak malam 27. Nah, siapapun umat Nabi Muhammad, kondisi apapun umat Nabi Muhammad, seberataan sebelum mati ini kita dapatkan. Dapat. Mana cirinya ya? Ujar para ulama, cirinya itu mereka masuk ke rumah kita
membawa rahmat, membawa kesejahteraan, membawa ridha, memberi salam, wa musafahatuhu, dan bersalaman. 3 ciri yang kita rasakan apabila memang saat itu kondisi kita saat nang benar-benar bahasa kita menyadari. 1 adalah iksyaru jildi, bulu kuduk rasa merinding. 2 riqqul qalbi, hati merasa rawan. Kenapa malam ini terasa rawan? Ini bukan alam lah, diri kita. Yang ketiga adalah tadma'ul air, mengalir air mata. Kenapa? Ini hendak sembahyang, Allahu Akbar, atau membaca Quran, atau berzikir, atau membaca sholawat. Kenapa hati ini rasa rawan? Kenapa rasa merinding? Timbul menangis, merasa ini rahmat Allah. Itu salah satu tanda kedatangan malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya. Alhamdulillah. Tapi bukan bertemu Lailatul Qadar. Bukan. Nah, itu menandakan lawan kita. Ini kita dapat rahmat Allah. Nah, kalau kita dalam keadaan guring, dalam keadaan kada ibadah, tetap didatangi malaikat. Nilainya, kalau kita malam itu beribadah tarawih atau kada tarawih tidak apa-apa. Yang penting isya berjamaah, subuh berjamaah minimal. Itu sudah ngarannya menghidupi. Bila kada juga, insya Allah tetap dapat. Janji Allah, aku tidak akan mematikan umatku ya Muhammad kecuali yang mereka mendapatkan seperti apa yang didapatkan para nabi, didatangi malaikat, yaitu Lailatul Qadar. Maka nilai yang kita dapatkan itu lebih bagus daripada 1000 bulan. 83, 84, 83 tahun 4 bulan kadakawa kita beribadah. Tapi dengan Lailatul Qadar, walau umur pindik tapi dinilai 2 kali Lailatul Qadar aja kita nak. Ayo berapa? 160 lebih dah. 160 tahun lebih dah kita beribadah. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tahap ya, ini sampai subuh mereka berkeliling. Napa jarang diamalkan ibadah? Kalau hendak khusus banyak. Salah satunya adalah Rasulullah melajari bini Sidin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak aja baca malam 27 loh. Itu aja nang lain juga dibaca apa aja, insyaallah nilai malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Sampai subuh malaikat tuh berkeliling tuh anyar naik. Tahu pian naikkan blok naikkan ke atas, bertemuan lawan malaikat langit pertama. Ujian malaikat langit pertama, aina akbaltum, Tuhan kami datang di mana? Jangan ini pasukan khusus nih. Jibril, apa datang di manaan nih? Datang di manaan? Ujar malaikat langit, ujar malaikat Jibril bersama malaikat Sidratul Muntaha, kami habis mendatangi umat Nabi Muhammad. Faqalu ma fa'alallahu bihim. Ujar malaikat pertama, aina pegerang? Nah, begarang nang diperbuat Allah lawan umat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memperbuat kepada umat Muhammad, Allah mengampuni, Allah merahmati, Allah meridhai umat Muhammad. Imbah mendengar nih biar langit pertama bahwa kita umat Nabi Muhammad nih diampuni Allah, dirahmati Allah, diridai Allah. Mereka fayusabbihuna wa yuqaddisuna syukran lillah
Lalu mereka bersama-sama bergemuruh, bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bertakbir lawan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir kegembiraan, kesenangan dan syukur lawan Allah karena umat Nabi Muhammad diampuni, dirahmati, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik diantar nih. Naik langit kedua diantar oleh para malaikat. Langit pertama nih sampai ke langit kedua ditakuni pulang oleh malaikat langit kedua, aina aqbaltum, pasukan khusus nih, kalian datang di mana? Mereka menjawab seperti tadi, kami datang umat kepada umat Nabi Muhammad di seluruh penjuru dunia. Ma fa'alallahu bihim, apa garang yang diperbuat Allah kepada mereka. Allah mengampuni, merahmati, meridai mereka. Mereka pun gembira, bertasbih kembali karena syukur umat Nabi Muhammad diampuni, dirahmati, diridai Allah. Naiklah ke langit ketiga, diantar oleh malaikat langit kedua, langit pertama. Begitu lagi ditanya oleh para malaikat di langit ketiga, jawabannya seperti tadi. Naik ke langit keempat, kayak itu pulang. Naik ke langit sampai ketujuh. Sampai ketujuh. Begitu sampai di langit ketujuh, Jibril berkata, ya malaikatas samawati sab'i irji'u ila makanikum. Ujar Jibril, hai malaikat penghuni langit, langit pertama, kedua, ketiga, keenam, ketujuh, silahkan kalian kembali ke tempat masing-masing. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Bolehkanlah tadamar yang tumbur kedengaran oleh malaikat di arsyir rahman, di malaikat di arasnya Allah. Ini hebat lagi malaikat. Lalu mereka bertanya, hei malaikat Sidratul Muntaha, kenapa ribut ini ramainya? Mang datang di mana kalian? Mereka menjawab, kami datang dari umat Muhammad. Kenapa garang? Diperintah Allah. Kenapa nang diperbuat oleh Allah? Umat Muhammad diampuni, dirahmati, diridai Allah. Ya Allah, himunya mendengar malaikat di aras nih, malaikatnya itu bergabung, malaikat langit pertama sampai langit ketujuh nih, banyaknya digabung lebih banyak daripada banyak malaikat di arasnya Allah itu tuh. Mereka bertasbih, bertahlil, bertakbir, gembira, senang karena umat Nabi Muhammad. Coba, kayak apa kita kada senangnya? Coba. Lalu malaikat di aras ini bertanya lawan Allah, bujur garang? Ya Rob, benarkah ini? Ujar Allah, benar wahai malaikat di arasku. Umat Muhammad aku ampuni, aku rahmati, aku ridha. Inilah dia janji Allah lawan kita. Kenapa kita kada syukur? Kenapa kita kada gembira? Biar umur pendek, biar amal sedikit, kita tetap gembira, senang sebagai umat Rasulullah diberi Lailatul Qadar. Tinggal kita mengisi. Kemudian itulah kejadian Lailatul Qadar. Berikut berkaitan dengan surah Al-Qadar. Ada beberapa fadilat atau fadail tentang surah Al-Qadar. Ulun mutib dari dua kitab. Satu kitab Mujarrabat Imam Dairabi, yang kedua kitab Al-Bahjatul Maradiyah. Dalam kitab itu ada seorang ulama besar, wali besar yang terkenal dengan Syekh Ahmad bin Musa bin Ujail Al-Yamani, yang biasanya hari raya fitrah betaklid ini nih, ajaku betaklid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Ujail Al-Yamani. Nah, ini wali besar nih. Banyak masyarakat mengeluh lawan sidin. Biasanya keluhan masyarakat tuh, mohon maaf ya, ini juga keluhan yang banyak lawan ulun. Nah,
pasti masalah keadaan ekonomi. Pasti. Syaka ba'dun nas, sebahagian manusia mengeluh kepada Imam Ahmad bin Musa bin Ujail syiddatal fakri, karena sangat susah kehidupan ekonomi mereka. Bahasa orang ini mana minyak goreng larang, bensin larang, barang larang, padahal penghasilan berkurang. Pusing kan? Pusing. Cuma jangan disalahkan siapa-siapa, karena inilah putaran roda ekonomi kita. Jangan disalahkan presiden, jangan disalahkan menteri, kan memang beginilah perputaran ekonomi dunia. Bukan kita aja nama alami ini. Inilah perputaran roda ekonomi dunia disebabkan oleh perang antara Rusia lawan Ukraina. Dampaknya begitu. Hidup serba larang. Ngadu napa nang disuruh sidin balampah ka kada. Ujar sidin banyak membaca surah Al-Qadar. Berapa yang bagus? 41 kali. Tapi imbah membaca surah Al-Qadar 41 itu baca doa inilah. Baca doa ini 41 kali juga. Napa doanya? Nah ini nang kada ulun tulis, sebenarnya sudah ulun tulis, cuma kada ada fotokopi. Pian baca aja, piring dina bulik di rumah kapan-kapan, buka YouTube lagi. Daga mati dengarakan YouTube-nya nih ulun bagawan baca pian catat di rumah, buka aja linknya. Link buka TV IMA Minhajul Abidin. Ada juga kan? Kuliah subuh. Anak ada pian buka aja. Nah bacaan doanya nah, Allahumma ya man huwa yaktafi an jami'i khalqihi wa la yaktafi anhu ahadun min khalqihi ya ahadu man la ahada lahu in qata'ar raja'u illa minka wa khabatil amalu illa fika wasaddatit turuqu illa ilaika ya ghiyasal mustaghisin agisni ya ghiyasal mustaghisin agisni. Itu diulang 7 kali. Ya ghiyasal mustaghisin agisni diulang 7 kali. Dibaca doanya 41 kali. Tuntung 41 kali, utarakan keinginan kita kepada Allah yang berhubungan dengan rezeki. Nah apa ya Allah, hajatku supaya barang ulun ini laku laris manis berkah. Nah apa ini urusan rezeki aja, bukan urusan lain. Apabila membacanya terserah. Di mana pian hati rasa senang, hati rasa khusyuk, hati rasa nyaman bisa, hati nyaman tengah malam. Cuma kali lagi inna anzalna 41 kali, doa tadi 41 kali. Sekali lagi nah doanya ulun baca, pian jelas kada hafal, buka linknya. Saya bahasa orang ini sakrip dan berbalik. Dah diskrip kah kada terserah aja, penting buka. Sekali lagi ulun baca doanya, Allahumma ya man huwa yaktafi an jami'i khalqihi wa la yaktafi anhu ahadun min khalqihi ya ahadu man la ahada lahu in qata'ar raja'u illa minka wa khabatil amalu illa fika wa saddatit turuqu illa ilaika ya ghiyasal mustaghisin agisni ya ghiyasal mustaghisin agisni. Ini diulang 7 kali. Ini satu. Yang kedua tentang fadilah surah Al-Qadar. Ini rancak kita ketahui. Napa? Bila ada kematian
keluarga kita siapapun, mudah-mudahan dengan ini Allah kada mengazab orang tersebut ambil tanah itu diambil, dibacakan surah Al-Qadar 7 kali, dibuat ke kapan si mayit. Bila inya kada di kapan, yang penting dikubur. Dalam sebuah kitab, mun sudah keluarga kita meninggal dunia, kada tagawin itu boleh aja kita ziarah, ambil sabungkah tanah kubur tuh, ambil sabungkah, bacakan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 kali. Anda ke kubur pulang, insya Allah berkat surah Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala la yu'azzibu dzalikal mayyit. Allah kada ma'azab itu mayit. Satu lagi, pada dua lagi. Dua. Mohon maaf belum terlambat. Nah. Berikut, kalau kita ada isi pakaian baru. Apa pakaian baru? Macam-macam. Mobil baru, sepeda motor baru, baju baru. Lah, baju baru. Supaya pakaian kita, baju kita, kendaraan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti diberkahi itu insya Allah selamat, membawa keberuntungan, membawa kebaikan. Ambil banyu biar sebut Allah. Kada usah lagi mintaan ulun beres sepeda motor hanyar aja ini agan malapai. Nah, ini aja baca surah aja. Kadang ngali-ngali ya Allah nampak baca surah Al-Qadar 36 kali. Sanggup ya kalau di mana-mana enggak keberau karena sepeda motor hanyar aja nah. Bang, tolong bang menenang pian nah mengaji nih. Dah bacakan ya, dengan surah Al-Qadar 36 kali. Baca 36 kali. Percikan ke baju kita nang hanya. Percikan kepada sepeda motor kita nang hanya. Percikan kepada mobil kita nang hanya. Insya Allah mobil, kendaraan, pakaian kita bahkan insya Allah termasuk rumahnya. Nah, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dalam kitab Al-Bahjatul Mardiyah dari Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, kita sangat berkeinginan mati dalam keadaan iman. Maka kata Imam Ali, bacalah surah Al-Qadar. Imbah Isa khusus berapa kali? 6 kali. Nah, enggak ada kali. Baca Imbah Isa surah Al-Qadar 6 kali, la yakhruju minad dunya illa ma'al iman. Dia tidak akan mati kecuali dengan iman. Lengkap kalaulah lengkap. Hadirin rahimakumullah, itulah uraian sekelumit tentang surah Al-Qadar. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian bertahan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga. Ulun ini terakhir kuliah subuh di Langgar ini. Selama ulun kuliah subuh di Langgar ini, kalau ada ucapan ulun, perbuatan ulun salah, kemudian ucapan menyinggung dan menyakiti, ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho. Ulun ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hadhihi nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid-din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.